Dulu pernah Sayyidina Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala-galanya nih. Illa min nafsi, lagu Arab kecuali ya, dibandingkan dengan diriku sendiri. Amul diriku biasa masih aku lebih kangen diriku biasa dibandingkan engkau. Lagu amun selain niki, aku masih lebih mencintai engkau dibandingkan segala-galanya niki. Apa sabda Rasulullah? Hai Umar, berarti engkau belum menjadi orang yang memiliki iman sempurna niki. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sempurna kecuali kalau aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri niki. Maka baru di sana Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' bal min nafsi." Niki. Wahai Rasulullah, kalau gitu aku lebih mencintai engkau dibandingkan aku cinta terhadap diriku sendiri sekalipun niki. Maka barulah Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, fal'an wal'an." Hai Umar, berarti sekarang engkau sudah menjadi orang yang memiliki iman sempurna niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah yang masih berkenan memberikan kita semua kesehatan dan keafiatan, wabil khusus nikmat sihat wal afiyah di malam ini kembali dapat kita sama manfaatkan isi bersama dengan kita sama-sama menunaikan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah dan bisa berada di majlis ilmu untuk kembali kita sama-sama muzakarah, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Mari di bulan ini pertama yang harus kita miliki adalah rasa bahagia, Bu. Rasa senang, ya. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu." Katakanlah, ya, hai Muhammad, dengan sebab karunia Allah SWT, dengan sebab rahmatnya, maka sebab itulah hendaklah mereka berbahagia. Di dalam ayat niki oleh Abdullah bin Abbas, ya, menjelaskan kata fadlullah, ya, ayat yang berbunyi fadlullah niki adalah bimana al-ilmu. Ya, jadi dua hal. Bila tiang persami mendapatkan dua hal ini, kita disuruh untuk memiliki rasa senang, rasa bahagia niki Bapak Ibu. Pertama niki amun temau karunia Allah berupa ilmu. Tebeng tiang persami marah niki dicanin kesempatan untuk mau hadir majlis ilmu, untuk menambah ilmu kita, untuk memperkuat apa yang telah kita ketahui, sehingga dari ilmu yakin menjadi ainul yakin sampai ke hakul yakin. Maka bila tiang pelusami sudah mendapatkan niki kita sudah mendapatkan karunia yang sangat besar. Karena kembali hadir di majlis ilmu niki adalah tidak sembarangan yang mendapatkannya. Ya, jangankan orang ahli maksiat, ya, orang yang ahli ibadah saja, misalnya ahli solat, belum tentu diberikan kesempatan untuk, ya, mendapatkan nikmat hadir majlis ilmu. Ya, orang yang ahli saum misalnya,
belum tentu juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang senantiasa berada di majlis ilmu. Beda kanca rizki harta benda, memiliki keluarga niki kembali. Jangankan orang beriman, orang yang soleh, orang ahlu maksiat pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya ini yang harus kita sangat bahagia, kita boleh bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mau hadir di majlis ilmu. Lalu yang kedua, kita boleh berbahagia bila tiang pulsami niki mendapatkan rahmat Allah. Nah, kata rahmat Allah niki, kalau menurut Abdullah ibn Abbas dalam ayat niki, siapa niki yang terbesar niki dihadirkannya kepada tiang pulsami seorang Rasul yang sangat mulia, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat, paman beliau yang bernama Abu Lahab niki nama tiang. Abu Lahab niki sudah diponis untuk menjadi ahlun nar. Tabbat siada Abi Lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab, yang bagaimana Abu Lahab ini ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta bendanya dan usahanya tidak akan pernah menjadi hal yang bermanfaat, tidak berguna, tidak bisa menyelamatkannya dari siksa Allah. Bahkan dia di sana diancam dengan apa? Sayasla naron zatalahab, akan masuk api neraka yang menyala-nyala niki Bu. Abu Lahab niki dia napa sekedar membangkang atau tidak percaya terhadap kenabian desida Rasul, tapi juga dia juga sering mau mencelakakan Rasul niki. Suatu ketika dia tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mau lewat di sopo jalan, akhirnya apa? Dia gali lubang niki Bu. Setelah digali dengan kedalaman sekian, ditutup dengan apa? Dengan nanti kalau andai kata Nabi Muhammad lewat, marsi bro terjatuh le lubang niki ni suayan marsi bu usil niki ini. Hanya apa? Begitu Rasulullah SAW lewat sana, oleh malaikat Jibril mengingatkan, hai Muhammad, hati-hati, di sana ada lubang, ada perangkap. Makanya Rasulullah SAW tidak jadi lewat sana Bu, selamat niki. Akhirnya ada beberapa hari kemudian, ternyata apa? Abu Lahab yang lewat sana, ia si kecemplung niki. Ia si trik le drik. Akhirnya apa? Minta bantuan untuk dinaikkan niki ini. Dicoba marsi buruk teturunan 5 mara baru niki semeter ndek nebu ke jongkok. Butuh 2 meter. Tapi taang tali 2 meter mara baru dia mena teturunan ndek nebu masih nyampe. Butuh tali 3 meter niki ini. Tapi taang 3 meter mara baru demen mara baru turunan niki butuh 4 meter. Sekian bawa doang niki. Hanya apa? Wah berusaha marbu, akhirnya dia menyatakan, wah denara, wah sabau ning ngangkat aku lekan tempat ini kecuali adalah Muhammad. Suruh coba kelekanlah aku Muhammad, kiranya nebantu aku adikku bau tayak lekan tempat niki ini. Datang desida Rasul, ada apa niki ini? Sina jawab, hai Muhammad, sebenarnya ini lubang buat engkau niki ini. Aku sendiri ini yang melakukan hal ini, tapi inilah aku sendiri sekarang yang kena perangkap ini katanya. Oleh karena itu bantu aku supaya saya bisa naik dari tempat ini katanya. Dan namun dia tolong aku pasti wah kau jadi beriman ku jerak wah ning mencelakakan engkau niki. Akhirnya apa? Rasulullah SAW marsi berwah tahu marah berut lagu ndek milih balas dendam niki. Amun itu sang mungkin kadang-kadang dot wah ini mati-mati niki. Hanya Rasulullah SAW langsung hanya sekedar menurunkan tangannya niki, terus langsung bisa diangkat niki Bu. Apa datang atas napi basena, malah ia niki pihaknya jadi modal semakin menjelekkan Rasul.
Wahai ya saudara-saudaraku, lihat ini betapa hebatnya sihir Muhammad niki ini. Coba tadi tali berapa meter, berapa panjang, tidak bisa nyampe. Kok dia hanya sekedar tangannya doang kok bisa nyampe niki ini. Ini kalau bukan sihir, ini tidak mungkin niki ini. Ini makanya dia percaya wah Muhammad ini sebagai utusan Allah niki ini. Ini tukang sihir niki. Coba. Padahal Wahabi terbantu niki marak niki. Ya. Angka niki ndak baik tiang puluh sami niki memiliki sifat niki. Amun arak dengan bantu itu harus bersyukur. Ndak bersuatu terbantu terus marah seburuk itu malik ya menghina orang yang membantu kita. Nuarano sifat Abu Lahab jadi niki. Nah, beginilah ukuran marah seburuk ya si lengina Abu Lahab tiba baginda desida Rasul niki. Tapi apa? Niki dijelaskan di dalam hadis Imam Al-Bukhari bahwa Abu Lahab niki setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksa niki Bapak Ibu. Dia mendapatkan kenikmatan bisa menghisap ya air dari jarinya setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia memiliki hanya satu kebaikan. Arak seki bagus niki. Napi bagus niki pernah merasa berbahagia, pernah merasa senang terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kisahnya di saat ya waktu lahir desida Rasul sallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal niki ya datanglah niki budaknya yang bernama Suwaibah Al-Aslami. Ya niki si datang ngabar memberikan kabar gembira. Wahai Said, wahai tuanku, ini ada kabar gembira buat engkau katanya. Kabar apa itu? Itu dia keluar sudah lahir keponakanmu ya. Ya, dari saudaramu Abdullah itu sudah lahir anak laki-laki katanya. Maka mendengar ya kelahiran di situ Rasulullah SAW niki tutu bahagiana. Apa orang kata Abu Lahab? Dia narak hal sesuatu hal si paling menyenangkan bagi diriku pada hari ini kecuali mendengarkan berita lahirnya saya punya keponakan ini niki. Akhirnya apa sih wayan senang na langsung hai Suwaibah al-an anti hurroh niki niki wah langsung kamu ku perdeka wah ni karena senengku niki langsung dia merdekakan niki Suwaibah al-Aslami niki. Ini coba bayangkan. Nah inilah makanya setiap hari Senin itu karena pernah senang kepada lahirnya baginda desida Rasulullah SAW niki Allahu Akbar langsung niki mendapatkan kemuliaan berupa diringankan siksa niki. Ya ngumbe yang menandai kata tiang pelungguh yang sama sekali ya tidak pernah ya mencelakakan Rasul, bahkan tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada beliau niki ini, maka tentunya niki akan lebih ya akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih bahagia niki Bapak Ibu ya. Apa niki disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya, idza kana haza kafiran jaa zammuh bitabbat yadah fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnain daima yukhaffafu anhu lisurur pamazzanu bil abdil ladzi tala umruh bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Kalau saja orang kafir seperti ini sudah padahal sudah jelas dia dicela dengan kalimat dengan ayat yang berbunyi tabbat yadah yang sudah diancam fil jahim mukhallada akan mendapatkan neraka jahanam yang selama-lamanya niki. Tapi apa ata annahu piyomil isnain daiman yukhaffafu ya piyomil isnain daiman yukhaffafu anhu lisurur. Tapi ini setiap hari Senin tetap itu dia mendapatkan keringanan siksa. Kenapa? Lisurur, karena pernah merasa senang niki, karena pernah merasa bahagia niki. Pamazzanu bil abdil ladzi tala umruh bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Maka bagaimana sudah tidak bisa disangka lagi niki dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya selalu bahagia terhadap kelahiran desida Rasulullah SAW, selalu bahagia dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lalu mati juga dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi niki yang tidak boleh hilang pada tiang perusahaan niki apa Bapak Ibu?
niki antara lain merasa senang, merasa bahagia menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, lalu yang kedua yang tiang perlu sami harus miliki Bapak Ibu, ya, rasa cinta tiang pelunggu harus tertumbuhan, ya, ya, karena Rasulullah SAW sangat mencintai tiang pelunggu niki Bapak Ibu. Bagaimana pernah satu ketika Aisyah datang, ya Rasulullah, ud'ullaha li, diendengan gamak kaji sesuatu kepada Allah nih, mintakan kaji sesuatu kepada Allah SWT. Doa kaji bahasa Siti Aisyah niki. Maka langsung Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma qaddamat wa ma ta'akharat, ya, wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarat niki. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Siti Aisyah, baik dosa-dosanya yang pernah dia lakukan ataupun yang masih tertunda, atau dosa-dosa kesalahan yang dia lakukan secara nyata-nyata atau secara sembunyi-sembunyi. Ampuni dia ya Allah niki. Langsung mendengar Siti, ya, doa ini oleh, ya, Sayyidatuna Siti Aisyah niki bahagia tutuwah niki nama tiang. Senang dia bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW, mengatakan terima kasih, alhamdulillah engkau telah doakan aku. Tidak ada hal yang paling bahagia pada hari ini kecuali ini aku mendapatkan doamu ya Rasul niki. Rasulullah SAW mempertegas, apa kamu bahagia karena aku mendoakan kamu seperti tadi ini? Bala ya Rasulullah, unggih ya Rasulullah. Apa katanya? I'lami ya Aisyah, ketahuilah Aisyah, anazalika doa, bahwa doa sabarunu niki ad'u bihi li ummati, itu aku pakai selalu doakan umatku setiap selesai sholat niki Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan amun Aisyah terdoa sekali niki Bapak Ibu, dakak ngono tutuk bahagia nih, berembe dengan tiang pelungguh niki yang didoakan setiap waktu, setiap selesai sholat 5 waktu dengan doa niki. Makanya tiang pelusami yang harus lebih berbahagia niki, ya. Nah, ini harus apa niki? Harus tertumbuhan rasa cinta tiang pelungguh, ya. Ngumbentan tertumbuhan rasa cinta tiang pelungguh niki Bapak Ibu, tentunya niki dengan ihya usunnatih, kehidupan sunnah-sunnah niki. Bisyawahci yang menjadi hal yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, kita berusaha untuk jaga, berusaha untuk pelihara niki, ya. Di antaranya ada sunnah yang paling besar niki. Itu apa? Niki adalah termasuk solat berjamaah niki. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala godan musliman, siapa-siapa yang senang kelak dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan menjadi orang muslim, falyuhafiz ala haula'is salawat, maka hendaklah dia pelihara solat-solat tersebut. Haitsu yunada bihinna, bagaimana patokannya memelihara solat? Yaitu adalah dia perhatikan panggilannya, yaitu suara azannya niki. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah SWT syara'a li nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, akan jalan-jalan petunjuk nih, ya, sunnah-sunnah yang sudah diberi legalitas petunjuk niki. Mana dia? Wa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya ini solat 5 waktu, solat yang dikerjakan secara berjamaah niki, itu termasuk sunnah-sunnah yang sudah, ya, mendapatkan legalitas petunjuk niki. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau sekiranya kalian melakukan solat di rumah-rumah kalian, kama yusolli hadal mutakhallib, seperti caranya solat orang-orang yang suka meninggalkan solat berjamaah, di mana dia lakukan fi baitihi, itu di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian ini,
la dhalaltum, niscaya pasti kalian menjadi orang yang tersesat niki. Walaqad ra'aituna, dan sungguh telah kami lihat, telah kami saksikan, wa ma yatakhallafu anha, bahwa tidak ada yang meninggalkan solat berjamaah itu illa munafiqun, kecuali adalah orang-orang yang munafik, maklumun nifaq, yang sudah maklum, yang sudah nyata kemunafikannya niki. Nah, jadi kembali niki Bapak Ibu, khusus nite sak bapak-bapak niki nggih, sunnah yang sangat besar niki di dalam solat berjamaah niki. Amun tiang perlu sami niki tetap jaga pelihara solat 5 waktu secara berjamaah, ini berarti itu sudah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, bila tiang perlu sami abaikan yang namanya solat 5 waktu niki, ya, maka niki termasuk itu sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan baru niki, bila tiang persami tinggalkan sunnah niki napin la dhalaltum, pasti menjadi orang tersesat niki. Kanca Malik dek narak dengan sak girang meninggalkan solat berjamaah nu, kecuali nu tanda bahwa ia masih arak karat-karat munafik dalam hatinya niki. Ia berat tidak bisa hadir menghadiri solat berjamaah. Kenapa? Karena niki ya masih terlalu berat karat-karat munafik niki. Kan bahkan di dalam hadis disebutkan, man dhayya sunnati haramtu alaihi syafaati, saya menyia-nyiakan ya sunnahku ini, maka aku akan haramkan untuk mendapatkan syafaatku niki. Niki oleh karena niki sila ya ibu-ibu ya, saat pelungguh niki mendengar suara azan, berdua anak sama suruh ke masjid. Begitu juga ya, mungkin semama belum dapat petunjuk niki Bu, dapat hidayah, masih beringatkan kanda itu panggilan Allah sudah datang, undangan Allah, undangan Rasul sudah tiba, itu sunnah Rasul yang sangat besar itu datang ya. Ayo ke masjid. Andai kata dek neman mele, dek neman bau Bu, apa? Bantu dia dengan doa. Ya Allah, ya bukakan gamak pintu hidayah buat anak kaji niki. Adik nasi selalu bau tetap jaga solat berjamaah. Menuju niki andai kata semama adik neman marbo niki, doakan. Ya Allah, bukakan pintu ya hidayah tiba semama kaji niki. Adik ne bau gamak ya melaksanakan solat secara berjamaah. Ya. Jadi jangan dibiarkan niki. Nah, sementara tiang perlu sami sila berusaha ya, karena tersembahyang berjamaah tetap 4 rakaat. Ndik berjamaah juga tetap 4 rakaat. Cuman apa bedanya sangat jauh kalau kita berjamaah. Bayangkan niki ya, andai kata kita melakukan sholat zuhur sebanyak 27 kali zuhur, belum bisa menandingi kemuliaan kebaikan yang kita dapatkan dari satu sholat zuhur secara berjamaah. Kabuat prinsip daripada misal datang arak yapte niki ya, mula harap waktu mula arak yap kan apa, karena pegawian, apalagi makin malik mesti merepot, mesti melelah niki Bu. Ngurungut temui niki ya. Wah lelah pada suah mula ngangen temula lagu apa daripada saya solat 27 rakaat 27 kali solat lebih baik sekali tapi mendapatkan 27 itu. Badas datang malik asar arak malik godaan lain ngono malik ya, tetap daripada saya nanti melakukan sholat 27 kali sholat dan itu pun belum ya menandingi yang 1 kali berjamaah, jamaah bijulu. Kamu narak tetap narak niki dalam hati yang pelungguh, maka insya Allah pasti niki kita akan ya bisa tetap jaga sholat niki. Nah, lalu setelah tiang persami sudah mampu memelihara sholat secara berjamaah niki ya, coba ingat malik sunnah-sunnah rawatib yang pelungguh ya, pol ndek niki, yang qobliyah, yang ba'diyah, yang terutama misalnya adalah yang muakatnya ya, 2 rakaat qobla subuhnya, 2 rakaat ba'da qobla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Wah, mampu tiap persami pelihara yang muakat, coba tambah lagi menjadi 12 supaya tiap persami mendapatkan jaminan
ya untuk mendapatkan ya surga niki Bapak Ibu. Karena ma min abdin yusolli fi kulli yaumin sintai asyrata rakaatan tatawuan ghairal fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Dek nara lekan seseorang yang senantiasa setiap hari melakukan sholat sunat sebanyak 12 rakaat di luar yang fardu, kecuali pasti Allah akan buatkan, akan bangunkan istana di dalam surga niki. Terus mampu terpelihara 12 niki, tambah malik menjadi 14 ngono. Supaya apa? Udah supaya kita dapat ada jaminan kita untuk dipelihara dari neraka. Karena dek teman cukup hanya bisa masuk surga doang niki ini. Nah, ini coba milih dek tiap pusami tamu surga lagunya lalu juluk di neraka. Dia temele niki. Ya, andai kata kita dipilihkan biaran masuk surga los atau nyelalu juluk niki. Ya, aran los. Ya berarti niki kita butuh apa? Di samping ya akhirah kita ini ya selamat, kita juga bisa terhindar dari neraka. Maka membi niki tambah menengeno 4 rakaat menjadi 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat badas zuhurnya. Man hafaza ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'dahu haramahullahu ala nar. Siapa-siapa yang dapat memelihara 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, Allah akan haramkan jasadnya dari neraka. Jadi sunnah-sunnah niki ternyata apa? Membuat yang perlu sami menjadi orang yang sangat beruntung niki Bapak Ibu. Membuat yang perlu sami niki menjadi orang yang paling kaya. Ini membuat yang perlu sami niki menjadi orang yang paling bahagia niki. Ya, dengan sunnah-sunnah niki. Sebaliknya di saat yang perlu sami jauh dari sunnah niki, maka ya siaran kebahagiaan pun akan jauh tiba tiang perlu sami. Andai kata terbahagia, bahagia sifatnya sementara niki. Ya sering ya, yang sampaikan atau ingatkan kepada kita sama ya, kita bersama. Orang bahagia misal Bapak Ibu dengan apa misal? Ya dunia apa niki? Misal katakanlah dunia pakaian niki Bu. Hanya sementara. Sebentar lagi niki. Sedikit lagi sebentar. Ukuran tiang pelusami memiliki 10 toko pakaian. Yang ukuran malik harganya 10 juta haji rezeki niki. Paling yang bisa kita nikmati hanya 1 buah 3 ya diri, malah kadun tono pun kadang-kadang piran tekadun niki na jema waktu kundangan doang niki. Amun si bilang jelem be kadun teh no si robek-robek kadang-kadang niki. Si bagus-bagus tu tetuluk doang niki. Ya. Jadi sedikit sekali kenikmatannya, bahagianya niki. Ya. Yang perlu sami niki punya misal ya rumah pira tingkat niki, pira kamar. Per kamarna malik spring bed aja 10 juta niki. Tetap yang bisa kita nikmati hanya 1 kamar niki. Yang sisanya apa? Marak baru. Dia tekawan yang pindah-pindah lalu bilang kelem untuk rancap selapuna niki ini. Burung setetinduk niki. Burung na nikmat jadi na niki. Aromeh ne tu ketinduk sejam, dia baris pindah sejam, dia baris sejam. Mas burung na nikmat jadi niki. Lelah teh jadi na niki, apalagi malik turun tayak dan kedulip malik niki. Bukan nikmat yang datang akan menjadi penyusah jadi na niki. Tapi kembali bila tiap sahabat sudah mendapatkan nikmat ibadah, nikmat dalam melakukan sunnah niki, ya niki mara bro kebahagiaan yang mara si selama-lamanya niki. Ini kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta benda niki Bapak Ibu. Karena bahagia niki pada dasarnya bisa kita ciptakan setelah kita nikmati niki Bu. Apapun namun tiap persami niki nikmati akan menjadi hal nikmat niki ini. Ya, coba tiap persami perhatian niki. Lihat dengan si ahlul hisab. Saya maran pendet niki nikmatan ya. Coba ketuan dengan si ahli hisab dengan segirang rokok niki ini. Ya, tetundek pendet no nikmat niki nama tiang. Dia mungkin niki, tapi kok kenapa dia bisa menjadi nikmat niki? Karena sudah dinikmati niki ini. Karena dia nikmati masalahnya. Waktu dia nikmati niki. Yang pun nikmat. Coba kalau dia marah semua dia nikmati. Mot langsung buat niki. Pasti dia nikmat niki Bapak Ibu.
Lalu artinya apa? Kalau asap yang pada asalnya saja tidak menjadi nikmat bisa menjadi nikmat karena dinikmati, apalagi ibadah zikir yang sudah pasti menjadi nikmat niki. Kenapa? Karena itu kan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Malik niki. Orang-orang yang beriman itu hanya bisa tenang, bisa nyaman hatinya itu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah SWT. Mana zikir? Zikir niki termasuk solat, zikir itu baca Al-Quran, zikir itu niki ada di majelis ilmu. Jadi amun niki kan wah jelas sudah Allah sendiri yang menyatakannya. Makanya kalau kita nikmati pasti akan menjadi nikmat. Kalau udah jadi nikmat pasti bahagialah niki Bapak Ibu. Dan inilah nikmat yang sesungguhnya niki Bapak Ibu niki. Agak di saat kita misalnya dia terbau merasa nikmat lihat dalam solat berjamaah, dia teman memiliki nikmat dalam melakukan menjaga solat sunat rawatib, maka hendaklah niki harus ada rasa risau di hati kita. Kenapa ya? Maka nih dekuman bupia jadi nikmat, padahal Allah sendiri menyatakan ini bisa menjadi membuat mendatangkan ketenangan niki. Kok kenapa saya tidak bisa nikmat baca Al-Quran? Padahal baca Al-Quran ini pada dasarnya dijadikan oleh Allah SWT untuk apa? Membawa ketenangan. Tapi kenapa sebelum bisa tenang membacanya niki? Ini berarti harus harap tanda tanya. Ada apa niki ini? Namun nunggu-nunggu sambil memohon, ya Allah, ya taruhkan dalam hatiku ini rasa nikmat dalam menyebutmu. Makanya itu salah satu pesan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, ya, apa niki? Wahai ya Mas, aku sangat cinta kepadamu dan aku sangat senang kepadamu. Ini oleh karena itu Muaz, ya, hai Muaz, aku sangat cinta kepadamu. Oleh karena itu jangan lupakan ya, setiap selesai sholat nih aku pesan kepadamu baca doa ini katanya. Doa apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu saya, tolong saya, adik kaji niki selalu kuat menyebut namamu, adik kaji niki senang mengingatmu. Malik, bantu saya ya Allah supaya saya pandai bersyukur terhadap nikmatmu. Kanjeng Malik, bantu saya ya Allah, adik kaji bagus cara saya beribadah kepadamu, supaya ibadah-ibadah yang saya lakukan kepadamu itu aku lakukan dengan penuh nikmat ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kembali menjadi teman arah nikmat, minta niki ya. Minta kepada Allah SWT. Mari sambil masuk pikir, hayati, renungkan apa sebab niki ini. Oh, barangkali niki sebabnya kita masih lebih mencintai ya selain Allah niki dibandingkan mencintai Allah SWT sendiri. Barangkali sebabnya kita lebih mencintai selain Rasul dibandingkan Rasulullah SAW sendiri. Padahal Rasulullah SAW bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan pernah kalian menjadi orang yang beriman sempurna sehingga aku sendiri lebih dia cintai dibandingkan dia mencintai orang tuanya, ya, kecuali aku ini lebih dia cintai dibandingkan dia mencintai anak-anaknya. Dan juga kalian tidak akan pernah menjadi orang beriman sempurna kecuali kalau aku sendiri lebih dia cintai dibandingkan mencintai seluruh manusia niki. Jadi manana amun tiang plusami masih lebih mencintai ya orang tua kita sendiri dibandingkan Rasulullah SAW, kita masih lebih cinta kepada anak-anak kita dibandingkan Rasulullah SAW, ini di teman teparan jadi orang beriman sempurna niki. Dulu pernah Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala-galanya niki. Illa min nafsi, lagu Arab kecuali
ya, dibandingkan dengan diriku sendiri. Amun lihat diriku biasa masih aku lebih kangen lihat diriku biasa dibandingkan engkau. Lagu amun selain niki aku masih lebih mencintai engkau dibandingkan segala-galanya niki. Apa sabda Rasulullah? Hai Umar, berarti engkau belum menjadi orang yang memiliki iman sempurna niki. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sempurna kecuali kalau aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri niki. Maka baru di sana Umar menyatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai bal min nafsi niki. Wahai Rasulullah, kalau gitu aku lebih mencintai engkau dibandingkan aku cinta terhadap diriku sendiri sekalipun niki. Maka barulah Rasulullah mengatakan, ya Umar, fal'an wal'an. Hai Umar, berarti sekarang engkau sudah menjadi orang yang memiliki iman sempurna niki. Kita coba niki nama tiang makin ketuanan diri tiang pelungguh mumpung temasi arak di bulan Rabiul Awal niki, ya, kira-kira mbel lebih tercintai Rasul kanca diri temesa niki bu. Mbel lebih tercintai Rasul dibandingkan anak temesa. Mbel lebih tercintai Rasul dibandingkan senina semamak niki bu. Amun temele tahu kembali maraburu coba ngambil tiang pelusami dalam menghidupkan sunnahna. Apakah le segala macam pegawaian tiang pelungguh ia gawe teniki sesuai dengan sunnah Rasul atau ndik? Cara tertinduk, cara berkelor niki ini, cara beribadah lebih-lebih, ya. Amun temasi marburu harap padahal sunnah sibu si tegawi ia tahu te sunnah. Lagu dia temile gawe, masa jual sunnah ada yang wah. Ini berarti dia teman niki bu. Ya, tamu itu WC dia tingat le tono. Ya, maras buruk. Yang penting masuk. Besi nain tetap pejuluk dia terpedulian niki. Ini berarti niki dia teman niki. Ya. Amun wah sunnah singono lalu kode na doang tinggalan te ngombe si beratan malik niki. Amun sekedar menjuluk naik kiri tamu WC dia terbau niki. Berembe malik amun solat malam niki. Ya. Nah, ini kalau demikian bagaimana? Ini kita harus banyak istighfar. Kan baru apa? Kuat minta kepada Allah SWT. Ngendeng ada terbau-bau mencintai Rasulullah SAW. Salah satu doa, Allahumma ja'alni hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, dejariang gamak kaji memiliki hati-hati yang bisa mencintaimu. Biang kaji ate pia ate yang kaji ate yang bisa mencintai Rasulmu. Biang kaji ate yang bisa mencintai sunnah-sunnah Rasulmu. Dan biang kaji ate si cinta terhadap segala hal yang ku cintai dan segala hal yang bisa membuat kaji dekat dengan perkara yang bisa membuat engkau cinta niki. Biang kaji niki cinta yang bagaimana? Mencintai segala hal yang bisa mendekatkan kami, yang mendekatkan diriku kepada cintamu niki. Allahumma ja'alni hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba sunnati rasulik wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik ya zal jalali wal ikram. Minta niki ya. Pernah niki arak sopo ya le zaman Nabi Musa niki ya. Sopo dengan bajang niki nak melihat gati memiliki rasa cinta. Akhirnya apa? Berit nekanci Nabi Musa ngendeng. Ya Nabi Allah Musa, dengan gamak kaji tiba Allah Ta'ala adik kaji memiliki rasa cinta tiba Allah Ta'ala niki. Adik kaji niki memiliki rasa cinta niki. Maka saat nu niki nama tiang sekumbe meleme arodende wah nebelik-belik ukurannya marak sekedar ya beli atau seberat nih biji korma nih wah ku ngenu gamak ku berdua rasa cinta tiba Allah niki nih. Soalnya kosong gati diri ini hati ini dan arah gati ya rasa cintaku saat niki nih. Nabi Musa terkenal sebagai apa? Kalimullah
orang yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah SWT. Langsung niki minta, ya Allah, nih arak hambanda dia kepingin yang melihat gati memiliki rasa cinta kepada engkau. Debeng gama ya Allah, Malik niki si endang nan dia beli lalu ukurannya beratnya marak biji kurma niki ning. Akhirnya apa? Ketuanya, hai Musa, coba ketuanan juluk hamba kuno. Andai ku beng ya rasa cinta tiba diriku marak seberat kurma no, bani dek nejalani resiko nah niki. Karena setiap cinta no pasti ada resiko niki nah. Ya? Bani dek nejalani ya, tanggung niki resiko nah niki nih. Coba tulak Nabi Musa berketuan tiba pemuda niki. Pemuda, nengke andai kata mek tebeng seberat ya marak biji kurma rasa cinta kepada Allah, kira-kira banin dek mek jalani resikona niki ni. Apa jawabna? Amun memang berat lalu endengan aku menengno mana-mana setengah wah niki. Marak setengah biji kurma. Malik tendengan ngenu masih. Coba tanya pemuda no, neka amun kubeng ya Malik marak sebesar ya setengah biji kurma, baun dek baranin dek nejalani resikona niki. Keketuanan Malik niki, amun memang setengah niki ia masih berat, maka endengan kaji dekat-dekat arak seperapat wah niki ni. Marak seperempat niki. Nah saat no Malik ya dia minat tendengan, coba ketuan andai kata si perempat ni milindi niki ni barani dek neb jalani resiko. Apa jawab ne pemuda niki? Amun seperempat lalu ja ku jalani sudah apapun resiko niki ni. Ya soal deku semel amun kodian Malik lekani niki endeng. Karena apa? Aku sangat kepingin sekali memiliki rasa cinta kepada Allah niki ni. Terus niki berdoa marah buru terus tebeng niki nah. Nah setahun kemudian liwat Nabi Musa lekan tempat niki ni. Demen liwat niki berketuan belek tau pemuda salai begini-begini ciri-ciri ni. Ke ya Nabi Allah Musa, deku tahu ngombe kejadian apakah ya gila tondek niki ni. Nu coba nu. Dia tengah panas nu tahu nu tono niki ni. Tono-tono ibadah niki nak dia nasa panas matahari niki. Hanya pada datang Nabi Musa lepasin salam dia terjawab salam. Tercoba marabu niki terdemak iman dia narak respon niki. Sampai si negeri niki. Hai pemuda ada apa niki ni? Lagu dia nak berjawab apa-apa niki nak. Dia nasa kehadiran Nabi Musa niki. Akhirnya apa? Berketuan ya tiba Allah Ta'ala, ya Allah ya kumbina hamba anda ni ya kok lepasin ku salam dek nasa si ku gerik imana marah buruk dena sadari keberadaan ku nikin. Hai Musa, inilah karena dia sudah memiliki rasa cinta tiba aku nengketutuk nikmatnya sehingga apa dendek mesekadar gerik mepeleng begirigi imana dek nasa karena nikmatnya memiliki rasa cinta tiba diriku nikin. Allahu Akbar. Ya. Apa ya niki teh coba tiang semi buktikan dek bija jadi tiang pelungguh. Misal si nikmat nemen HP niki nak. Ya, dakak jak nelapah dia nasa lapah niki. Ngantok netelang niki niki. Tinduk pada sampai jam siwa jam 10 jam 12 netengat ya masih main HP. Jam 2 ya masih niki niki. Lu kenapa? Padahal ya panas sih mana niki ni. Lu karena wahara nikmat dia tu, wah ya seneng, ya cinta li HP niki. Dia nase ngantuk, dia telang ngantuk niki. Ukuran marsi buru tebekelek niki dia putih telenguk niki niki. Apalagi si wah betul-betul ketularan niki ini. Siang sebetul-betul kecanduan niki. Ini. Dia putih telenguk, kadang-kadang dia respon ya. Keadaan tesi ngelihat niki. Bagaimana Malik orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beni coba buruk seperempat biji kurma bites kubik ya berat niki.
Sementara itu masih ngono niki ni yeluian waktu enten dek te inget tiba Allah Subhanahu wa taala. Malah niki amun tekuat lalu beribadah itu lelah ngono niki. Ya. Suwian terbaca Al-Quran lelah, suwian tenganjang dek solat lelah niki. Ya. Diman menjadi betul-betul jadi nikmat. Karena ia beda niki kan orang yang biasa melakukan sesuatu dengan orang yang tidak biasa. Amun dengan si biasa ibadah ngono niki ni. Amun dia ibadah ya niki jadi penyakit nah niki. Ya. Amun dengan si biasa niki. Orang yang biasa zikir, amun dia zikir yang pernah sakit otak niki. Orang yang biasa baca Al-Quran, kalau dia tidak baca Al-Quran dia niki menjadi penyakit niki. Sebaliknya namun orang yang tidak biasa baca Al-Quran, nak baca Al-Quran pian masalah niki. Terbiak gambaran barang misal mohon maaf dengan si biasa ngupi ngono niki kan. Kan mun biasa ngupi dia nak sakit otak niki. Nah, lagu mun dia biasa ngupi, misalnya biasa ngupi terus dia ngupi sakit otak nah niki. Saat dia ndak ngupi di sana dia pusing niki. Kenapa? Karena dia biasanya ngupi niki. Nah, ini gambaran ibadah tiang pelungguh niki. Makanya menunggu belajar membiasakan diri menuju niki. Ini belajar biasakan diri solat duha, biasakan diri niki solat sunat tahajud, biasakan diri niki solat sunat tarawatib, biasakan diri untuk baca Al-Quran. Kamu terbiasa biasa nanti akan timbul nikmat. Nah saat nanti kita tidak mendapatkannya, nah nutunu berada rasa risih, berarti nuah ada iman niki Bapak Ibu. Lagu sebaliknya saat mas ya biasa seminggu dia tuh baca Al-Quran dia tuh merasa susah. Solat sunat tuh pira kali nebolong mas buru dia tuh pikiran dia tuh ineng. Rugin te padahal sekali solat sunat subuh dia tuh mau rugin te melebihi harga dunia kencisina. Lagu dia tuh merasa ya rugi niki. Ya. Jamaah misalnya suatu ketika dia tuh berjamaah dia tuh merasa risih. Nah ini berarti nih ya menunjukkan apa? Berarti aku dikuman biasa nggak hal ini. Saya belum biasa melakukan sunnah ini. Nah, kamu nuarabu ini timbul arak marak sibuk niki ya kemauan harus arak usaha apa marak sibuk paksakan diri untuk melakukan ibadah nikah, sempatkan diri melakukan ibadah nikah. Ini ya kamu deman juga bantu terus juga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk mara buruk niki si tanjuran niki pesan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal niki. Itu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah lalu yang kedua niki ngumbentan tebuk tiang cinta tiang penuh tiba Rasulullah SAW niki Bapak Ibu niki tentunya dengan kasratus salawatu alaih, memperbanyak salawat. Dendek bosan-bosan membaca salawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba piang pos niki Ibu. Dan niki soalnya mun dek tepiang diri tepos-pos beto tadi baca salawat dan ini terisi niki Ibu. Misalnya apa? Sebelum tidur misal. Ya, pokoknya sendek kuman tindo ya sebelum saya membaca salawat sebanyak berapa misal lekan 10 atau menjadi 15 atau menjadi 20 atau 25 Bu. Apalagi menjadi 100 ngono niki ini. Pokoknya mendikuman membaca salawat satu sekali ndikuman ning pedem. Nah, coba iyalah nah atau dendek luik dulu Bu. Ini mah 10 atau 15 atau 20. Ya, karena ada kan jaminan. Malaikat Jibril berbahasa, ya Muhammad, man shalla alaika asyra marrat kulla yaum ya ana ya akbidu yadai akhuzu biyadai wa amuru ala sirat kalbarkil khotib. Hai Muhammad, saya senang membaca salawat tiba engkau selalu istiqomah walaupun hanya 10 kali lagu tetap bilang jelu niki nih. Maka jemaah kaji berjanji wah kaji ning jauh imana dan kaji yang akan melewatkan dia di atas sirat itu seperti kilat ya atau secepat kilat niki niki ini akan piang pos niki ini amun dia tepiang diri tepos niki dia bau niki ya atau mungkin kalau tiap perlu sami mau no amalan Imam Al-Ghazali yang diantaranya kan 1000 sapira niki misalnya hari apa hari
Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Nah, terus hari Senin niki la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa ni selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 1000 kali. Hari Rabu istighfar. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa tubu ilaih. Hari Kamis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi subhanallah bihamdihi subhanallahil azimi. Hari Jumat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya, hari Sabtu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, amun tiang perlu sami istiqomah mengamalkan apa kemilik ngono niki. Insyaallah Allah akan kabulkan niki Bu. Apa hajat Allah akan berikan ngono niki. Akan dimudahkan segala urusan dunia akhirat yang pelunggu. Karena wah biara doang niki. Coba istighfar. Ya, hari Rabu udah Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa-siapa yang melazimkan dirinya beristighfar, maka ja'alallahu min kulli hammin farja. Allah akan buatkan segala penyusahan dengan tebiang jalan keluar niki Bu. Ning terjauh lekan penyusah. Balik apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki-rizki yang dia tidak pernah duga-duga niki. Maka istighfar, selawat. Apa niki seorang sahabat riwayatnya Imam Tabrani niki an Muhammad bin Yahya bin Hibban an abi wajadhi anna rajulan qalan. Nah, niki ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aj'alu sulusa salati alika." Aku jadikan sepertiga solatku itu hanya untukmu, katanya. Pokoknya di dalam keseharianku nih, pokoknya sepertelu lekan rawasku hanya berisi selawat, doaku hanya berisi selawat saja kepadamu niki. Apa katanya niki? Qala na'am in syi'ta. Ya. Oh ya, kalau kau mau silahkan niki. Ya. Maka bagi kamu lagi dia berkata, qala as-sulusain, bagaimana kalau 2/3-nya? Qala na'am in syi'ta. Ya. Oh, kalau memang kamu mau silahkan, itu bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus balik niki. Maka dia lagi pasolati kulluha, kalau gitu aku jadikan pokoknya semua aktivitas kuno, rawas kuno, doaku hanya selaku berisi hanya salawat kepadamu ya Rasul. Apa di sana Rasul SAW bersabda, izan yakfikallahu ma ahammaka min amri dunyaka wa akhiratika. Kalau gitu Allah akan cukupkan niki segala keperluan duniamu dan segala macam bentuk keperluan akhiratmu, Allah akan cukupkan niki. Allah Akbar. Berarti mana semakin kuat selawat, semakin niki ini ya, semakin mempermudah urusan. Nu arah baru niki ini. Mungkin dia tahu bilang anu ngono nih lagu niki. Oh, ini seminggu ni julu lekan temu dicoba ngono nih. Tapi bukanlah hari itu doang lagu ini, untuk tiang persib buatkan pos-pos niki mana bro. Ada nara tahandalan, ada nara tingetan nah niki Bapak Ibu. Mara misal tiang persami sak berdagang misal niki, oh ni jemaah ni anu ya. Oh ni ku tahu, oh ni jemaah ku jual, adik nara. Seperti niki. Amun dek nara rencana ya ngambang tiang pelungguh niki. Ya. Ya. Harus nara wirid-wirid tiang pelungguh niki Bapak Ibu. Ya. Nah, terus malik lihat diri apa? Ara kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahazimi sudah ada di sana dijelaskan. Sai niki kuat membaca kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azimi, berarti dia melakukan 3 hal niki Bu. Pertama, dia melakukan hal yang menjadi pemberat timbangan. Yang kedua, berarti dia niki melakukan hal yang paling disukai oleh Allah SWT. Yang ketiga, dia melakukan hal yang paling ringan diucapkan oleh lisan niki. Itu kan kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada 3 perkara di mana yang tiada 2 kalimat, di mana 2 kalimat ini kalau diucapkan oleh lisan sangat ringan, tapi besok kalau ditimbang pada hari kiamat dia yang membuat timbangan amal solehnya menjadi berat. Lagi 2 kalimat ini habibatan ila rahman, sangat disukai oleh Allah SWT yang Maha Pengasih niki. Bi 2 kalimat niki no?
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat niki sering terdengar. Lalu niki mun dia tepiang diri tepos mara bro bau sebares malam dia doang niki lalu piran juga malik niki nah niki kamu dia tepiang diri mara bro ya pos-pos beto terbaca niki ya malam ni bau itu 1000 niki lagu mara bro sangka na sang semalam no ya sang si teparan berbuat baik sekali no niki mulai aja berbuat baik jangan sekali niki nih lalu ini berbuat baik sekali jadi niki harap sekali tu berbuat niki ini ucapan lu piran jaga malik cuma menara malik menjelasan itu terus malik menyentuh hati ente nyambung malik iya malik tu tertarik ya. Karena masalah apa terlalu luik masalah tiang pelunggu lai arak sahabat niki Hanzalah niki suatu ketika Hanzalah haran pas begitu beriatkan Cik Abu Bakar teketuan bagaimana keadaanmu hai Hanzalah niki apa ni jawab nafaqah Hanzalah ya munafik Hanzalah niki ngono diri niki kaget Abu Bakar yuk kenapa kamu mengatakan dirimu munafik niki baru pas kulit julun Rasul terceritang aku surga marak surga ni julun penantangku tahu bilang ku ibadah terus niki terceritang aku buruk tentang neraka li julun Rasul ya kayaknya royal ain marak neraka li julun penentangku takut aku ning malas ibadah niki lalu demianku ulek datang balik ingatku anakku ingatku seninaku enakku harta bendaku lupaku ya niki telang semangatku si buru niki mumbempo di kuparan ditku munafik kangka niki kaget Malik Abu Bakar niki ini itu merasa seperti ini niki dia coba datang kepada Rasul niki ya Rasulullah nipu Hanzalah parana diri ini munafik niki ya maka kemarin ngono di saat dia berada di depanmu di hadapanmu engkau ceritakan tentang surga seolah-olah surga itu ada di hadapannya sehingga apa semangatnya untuk ibadah sangat kuat sangat tinggi niki begitu juga di saat engkau ceritakan tentang neraka betapa takutnya dia seolah-olah neraka itu ada di depannya di depan ini malas lagu begitu sampai balik lupa ya niki maka Rasul mengatakan saatan begini. Memang begitulah satu ketika harus kita melakukan hal ini satu ketika kita harus melakukan ini satu saat kita melakukan ini jadi maknanya bagi ini ya satu ketika marasi buru harus tekan cesenina baris marasi buru teringat neraka doang burung marasi buru melakukan kewajiban niki lalu kembali niki amun ieu doang marbu niki lupa itu semangat ibadah menunggu yang penaruh harus hara di majelis ilmu ini termasuk niki pos-pos yang perlu ini malam Ahad nih tuh pengajian ini malam Senin nih tuh pengajian kenapa karena kita sudah punya pos arak niki lalu selama kita tidak punya program barak nih niki akan berlalu doang jadi waktu-waktu tiang pelunggu sementara niki umur niki kan tibaratan apa seperti es batu niki siaran es batu amun wasugul lekan kulkas lekan pleasant netekadu tetap mencair niki dia tebutan dia untuk tetap membeku niki buat amun wasugul lekan drika begitulah umur ni dimentoh terlahiran si dengan tuata wasugul itelekan pleasure niki tekadu niki ibadah tetap ning nebui ning tengaraos doang li balik ning nebui umur teh ning teh ibadah ning nebui umur teh teguna untuk ngaji dia habis umur ini ndak kita gunakan untuk mengaji ning habis juga niki cuman masalah kembali jemaah ngombe pertanggungjawaban niki namun marak buruk di tekadu di temanfaatan niki ini makanya ini kembali mari ya niki peringatan Maulid niki ya niki teh jadi yang sebagai bahan muhasabah tiang perlu iyalah niki siaran Maulid niki nama tiang dengan ada renungan arak ndek perubahan amun si Rubin masih saran mulut taran niki ini hanya masalah mohon maaf lah judul niki ya anu telu bagus lah niki apa sedekah ibu-ibu karena marburu jangankan perlu bersedekah isi
ya puntik keluar niki no doang baru no harap sekali tumben Abu Lahab itu no bersedekah niki ni seumur hidup no, tapi yang kemuliaan marah niki lalu ini si paling penting apa, ada perubahan niki ini, ada perubahan. Mulai itu dek tua niki solat sunat menjadi rajin solat sunat, mulai itu dek tua kuat berselawat menjadi kuat berselawat. Nah itu yang sukses. Ya sih memang maulid si sebenarnya niki bapak ibu, ya sih memang peringatan si betul-betul marah sibuk si jadi peringatan yang bisa kita ambil ibrah niki bapak ibu. Ya jadi kembali mari ya yang perlu saya miliki banyak muhasabah diri tentang apakah kita termasuk orang yang betul-betul mencintai Rasul atau belum. Ingat mari si bro, lekan apa ya, lekan sisi ya sunnah kita. Malik litung bin tentang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam hidup te, dalam keluarga te niki ini ngono jua ya selawat te niki ngumbi kuat te berselawat kepada Rasulullah SAW, karena Rasul sendiri mara baru selalu ndek nuah lupa tiba tiang pelungguh niki bapak ibu, bahkan di saat dia sakaratul maut niki bu teno ya sakit isi serminan isi Fatimah, wahai ayahanda maka dengan lalu dahsyatna engkau melangkahkan kadi. Apa katanya, hari ini sudah ya yang terakhir, tidak ada lagi kesulitan buat abah setelah ini nih. Kenapa? Karena niki noh mohon maaf niki nama tiang rasa sakit sarakatul maut niki setengahnya ya tanggungnya si Rasul niki yang pun dahsyat gati beliau niki ini ya sakitnya niki mulai kan ini tebiang ringan ke mulai ke para nabi lagu ya niki menanggung niki dendek wah biang pol sakitnya sakaratul maut tiba ya umatku niki biar aku sudah menanggung nih setengah niki no coba kenapa, karena cintanya beliau tiba tiang pelungguh niki ini ya makanya sangat wajar kalau sampai marak sibruk sahabat niki milih menjadikan salawat niki hanya kepada Rasul sallam, omongannya hanya berisi salawat, doanya berisi salawat niki bapak ibu ya. Nega kembali marah beru nega muntejauh lekan salawat niki berarti itu menyatakan kurang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah yang terakhir, bagaimana bukti cinta tiang persami, tentunya menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah tiang pelungguh. Harusnya niki tepiak jadi apa ya apapun ngumbintan Rasul niki harus terikuti ngono niki bu, berusaha dia terbau mengikuti 100% ngono niki di pertama si sekadar tahu tewah juluk ngono niki ni besi tahu cara tinduk Rasul. Misal mohon maaf dia terbau lekan awal sampai ngase ngono niki tinduk dengan berbaring ya mana-mana le awal doang wah ngono juluk ngono niki ni ya. Nah, dia tebu mungkin lekan anu sampai terakhir mungkin itu juga apa dia mungkin bau tinduk marah Rasul yang bagaimana yang marah sibru hanya penentang doang terperjam lagu hatinya tetap zikir bepaling dek mungkin sekedar awal doang lah ngono niki di tu terzikir waktu masih ngase niki ngono niki soalnya itu kan kebalik niki kan amun Rasul padam doang zikir kali ngase amun itu lain niki ngasan doang ini terlupa niki ya kan waktu terpedam niki angka benar-benar tebut ikuti nih wah para si buru awal-awal lah niki harap bukti jadi mana berarti wah tiap malam itu tetap ingat kepada Rasul nu tetap itu maulid haran wajib niki tetap ingat niki bu ya waktu tebu kelor mungkin itu dia terbau setiap suapan baca bismillah tama alhamdulillah setiap suapan masuk niki berdoa ya bersyukur marah berunya paling dek sang mungkin awal doang wah ngono niki ini kadang-kadang sampai terakhir pun ingat niki dia mau baca bismillah bro niki wah buat tuh ketaget niki ini lagu masih ya alhamdulillah niki ini malah sampai selesai dia narak ketaget niki itu lebih parah malik niki Allahu akbar. Mudah-mudahan bu nama tiang selapus semeton jadi tiang rahimakumullah ya ada tetep yang rasa cinta tiba Allah SWT tu memiliki hati mudahan ada tetep bukaan ada tebedui hati si sangat cinta kepada Rasulullah SAW ya begitu juga keluarga ente bijajarin ente ada tetep yang rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya mencintai sunnah-sunnah Rasulnya dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan kita
kita semua didekatkan kepada cintanya niki ini. Ya, dengan demikian mudah-mudahan adik tebu kena dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya menghidupkan sunnahku, maka dialah yang betul-betul mencintai aku, dan siapa yang betul-betul cinta kepadaku, kelak dia yang akan bersamaku di dalam sorga. Mudah-mudahan adik tebu beriuk bersama Rasulullah SAW di dalam sorga niki. Bapak Ibu, barangkali niki karena waktu ya yang dapat yang iring pelusami dalam kesempatan niki bukan bermaksud mengguri pelungguh, tapi ya kita sama-sama saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Nah, barangkali niki ampura agung sekali malik atas segala kekurangan kehilapan. Semoga Allah SWT senantiasa membukakan pintu hidayah kepada kita, pintu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mempertahankan iman, istiqomah dalam meningkatkan iman dan takwa yang pelungguh. Dan mudah-mudahan kita semua nanti menjadi hamba-hambanya yang husnul khotimah, yang nanti kita bisa dikumpulkan di dalam sorga seperti kumpulnya kita di taman sorga malam ini. Ala hadhihi niyah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Beliau baca doa kafaratul majlis dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.